Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow. Meskipun warna hijau tapi masih berasa bearish banget. Polygonmatic sepertinya agak lumayan dalam waktu 24 jam terakhir. Dan rata-rata untuk sangkut saya belum kejeput apa-apa nih. Dan udah ini juga gurih lagi nih. Tinggal nangisnya aja ini ya. Nah, untuk persyaratan giveaway kalian bisa cek langsung di grup Telegram Arjana Crypto karena di sini masih banyak banget nih hadiah yang bisa kalian dapatkan dari kami. Selain itu juga kalian bisa follow langsung Twitter resmi dari Arjana Crypto biar nggak ketinggalan nih tentang informasi terbaru dan terupdate-nya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas tentang token yang sudah berkomentar di channel itu. Bang, tolong bahas sih token ini seperti apa perkembangan dan informasi dari token ini. Tapi ingat ya, tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena dari keuangan adalah diri kalian sendiri. Karena bermain micin itu sangat beresiko. Bisa naik sampai dengan ribuan persen, mencegah langsung hilang. Yes, langsung saja ini dia tokennya. Pulsefy.net. Wow, tampilannya bernuansa hitam, kemudian ada warna pink, ada seperti pelangi lah ya, warnanya ada biru muda yang terang banget juga di sini ya. Oke, kalau kita lihat di sini memperkenalkan dari Pulsefy ini, token multi utilitas pertama di Pulse Chain. Wow, berarti kalau menjadi blockchain ini ada Pulse Chain-nya juga jaringan mereka. Pulsefy ini stake-nya rata-rata adalah 58% pengembalian setahunnya. Desain dApp yang intuitif, sangat mudah, pengembalian tinggi dan tidak ada persyaratan taruhan atau staking minimum ya. Pilih klaim atau tambahkan ke stakingnya. Kalian juga bisa join langsung. Oh, ternyata ini masih pre-sale ya. Ini kalian bisa cek langsung jika kalian ingin mengikuti pre-sale mungkin di grup Telegram mereka ya. Saya baru tahu juga ternyata ini masih pre-sale ya. Oke, tentang Pulsefy atau bergabunglah dengan jaringan DeFi generasi berikutnya. Pembiayaan pulsa membuka pintu untuk apa yang mungkin terjadi di rantai Pulse Chain dan langkah DeFi berikutnya. Oke, kalau kita lihat di sini Pulsefy ini sepertinya memang bernuansa blockchain ya kalau di tampilan mereka di websitenya ya. Protokol staking ERC20. Nah kan, benar kan? Jadi ternyata di sini ada namanya protokol staking dari mereka sendiri dengan tingkat lanjutnya, pengembalian tinggi dan platform yang benar-benar terdesentralisasi. Tim Pulsefy merintis utilitas yang belum pernah dilihat sebelumnya. Siap untuk bermigrasi ke Pulse Chain segera setelah dirilis. Katanya bakal di sini ke migrasi ke Pulse Chain. Pada keamanan rantainya hanya akan ada penawaran maksimum sebanyak 100 juta Pulsefy. Berarti suplainya hanya 100 juta, jadi dikit banget ya. Sebagian besar project seperti Dogecoin atau token AP yang sangat agresif yang menjanjikan 1000 kali lipat dalam setahun memiliki persediaan yang terus meningkat di mana mereka menggunakan token yang dicetak itu untuk membayar hadiah kepada pemegangnya. Apa yang tidak disadari oleh investor yang tidak bersalah adalah bahwa pasokan yang tumbuh tanpa batas menghasilkan tren turun yang tak terbatas karena semakin banyak pasokan yang diperoleh, semakin nilainya berkurang, ekonomi dasar tersebut bakal turun. Pulsefy hadir untuk menyelamatkan hari atau lebih tepatnya seluruh kehidupan finansial kalian. Di Pulse Finance, kami bertujuan untuk mendefinisikan ulang nilai dan kelangkaan token yang mencakup seluruh blockchain secara keseluruhan. Ini dicapai dengan memiliki persediaan tetap dan tidak ada fungsi yang memungkinkan kita mencetak apapun. Kemudian untuk kegunaannya, utilitas kami saat ini termasuk token staking dan liquidity pool staking protokol yang kompatibel dengan ERC20 yang tersedia di dApp kami sendiri. Nah, pengembang Inos kami sedang bekerja untuk memproduksi utilitas yang belum pernah dilihat sebelumnya saat kami menulis ini. Utilitas yang akan mengubah cara dunia itu sendiri memandang DeFi, pasar manufaktur yang penggemar kripto bahkan tidak menjadi ada permintaan untuk itu. Jadi mereka juga bakal meluncurkan dApp mereka sendiri. Kalau kita lihat di grup Telegram mereka seperti inilah nanti ya peluncuran dashboard dApp mereka sendiri. Kemudian untuk sasarannya adalah dibangun oleh investor untuk investor. Pulsefy disusun dan dibangun oleh anggota komunitas Pulse Chain yang sangat bersemangat yang bersedia mengorbankan malam yang tak terhitung jumlahnya untuk memastikan bahwa proyek ini sukses. Pada akhirnya tujuan kami adalah untuk membantu pemenuhan bagian-bagian penting yang hilang yang diperlukan untuk adopsi Pulse Chain tersebut. Intinya mah timnya nggak pernah tidur dia bilang di sini ya. Gara-gara katanya ngebesarin
project mereka ini. Oke, kalau kita lihat di sini ada angka ajaib untuk tokeniknya atau tokenomiknya sebanyak 100 juta token jumlah supply dari si Falsify ini. Berarti nggak terlalu banyak ya. Mungkin harganya nggak micin ya, nggak di bawah Rp1 karena supply-nya nggak terlalu banyak. Biasanya kan kalau koin-koin micin yang baru itu supply-nya banyak banget sampai dengan triliunan, kuadriliun, bahkan banyak banget sampai nggak bisa disebut lagi ya. Oke, ada staking reward, ada public round. Ini mereka telah melakukan pembagian semuanya, termasuk 24% untuk staking, 24% untuk pelaturan publik, 17% token LP awal, 12% operasi, 9% daftar cek, 8% peningkatan pribadi, kemudian juga 6% buat tim mereka. Kemudian 8% untuk pajak belinya dan 8% untuk pajak jual. Mereka juga telah melakukan pembagian semasuk 2% likuiditas, 2% pemasaran, 2% staking, 1,5% untuk pengembangan, dan 0,5% untuk pembakaran dari si Falsify. Tujuannya untuk mengurangi supply mereka ya. Falsify adalah masa depan dibilang di sini ya. Kalau kita lihat di sini, tahap pertama adalah migrasi ke Pulse Chain segera setelah rilis mainnet 1:1 Binance Smart Chain, PLS, dan iDrop. Kemudian kedua adalah 1% maksimal wallet, maksimal transaksi. Jadi komunitas kami dapat berdagang tanpa takut paus. Jadi di sini mereka membatasi ketika yang melakukan pembelian dalam jumlah yang sangat besar, sebesar 1% dari total supply mereka. Kemudian tidak ada mekanisme pencetakan atau inflasi, kontrak jelas terverifikasi, sumber terbuka. Kemudian keempat adalah tidak ada pajak yang sangat tinggi, itu sama-sama 8% ya. Kemudian pasokan terbatas yang tidak pernah bertambah, pikirkan Falsify sebagai emas digital, dia bilang di sini. Karena memang suplainya hanya 100 juta token ya. Kemudian yang keenam adalah 2% dari semua volume yang diperdagangkan akan ditambahkan secara otomatis ke kumpulan likuiditas untuk memastikan stabilitas dalam pergerakan harganya. Yes, kalau kita lihat peta jalannya, peta jalan ini bagaimana menggambarkan project ini berjalan sesuai dengan roadmap yang ada di websitenya. Oke, di tahap pertama mereka adalah mereka telah membuat situs web, media sosial, kemudian white paper, kemudian ada beberapa pembangunan, termasuk pengembangan utilitas komunitas dan yang pertama dan kedua. Kemudian tahap kedua adalah mereka melakukan pre-sale kecil, smart contract audit, langsung listing di PancakeSwap, pertama di marketing di call dan beberapa pemasaran, rilis, kemudian juga kompetisi dan giveaway. Kemudian tahap ketiga adalah langsung terdaftar di CoinMarketCap, CoinGecko, kampanye pemasaran, pengembangan utilitas. Kemudian tahap keempat adalah lanjutkan beberapa marketing, rilis buat utility mereka, pembangunan utilitas, website, kemudian white paper V2, dan bakal dilanjutkan lagi di tahap selanjutnya setelah mereka mencapai semua peta jalan ini sudah dijajaki oleh Falsify ini. Nah, ini ada beberapa proyek terkait termasuk Pulse X, Pulse Chain, ada Falsify dan Hex. Ini beberapa yang sudah berhubung langsung dengan Falsify ya. Jadilah bagian dari gerakan Falsify ini. Kalian bisa join langsung di beberapa media sosial mereka, termasuk ada grup Telegram mereka, kemudian ada Twitter, ada Discord, Reddit, dan lain sebagainya. Jika kalian masih penasaran nih bagaimana sih perkembangan lebih lanjut dari Falsify ini. Yes. Mungkin itu jenapa sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua yang disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena berdalih keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.